baca ini. Di sini kita dengarkan tadi maknanya Allah mengkecam orang-orang yang zalim. Ya, jadi pada ayat sebelahnya itu ada ayat 42, kita diingatkan bahwa dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap orang-orang yang zalim. Sungguh Allah menangguhkan mereka sampai hari yang telah ditentukan. Jadi orang-orang zalim di dunia ini meskipun dia mengira bahwa hidupnya senang, bahagia, sesungguhnya Allah tidak lengah atas perbuatan-perbuatan mereka, karena Allah menangguhkan, Allah memberikan siksa yang pedih di akhir nanti. Kita diingatkan di sini bahwa orang-orang akan menyesal nanti di akhirat. Penyesalan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Kalau di dunia kita menyesal, itu masih mendingan, kita masih bisa introspeksi diri, memperbaiki diri. Tapi nanti kalau di akhirat tidak ada lagi yang namanya dimaafkan. Disitulah penyesalan yang sangat mendalam. Maka dari itu orang-orang kafir, orang-orang zalim ini akan sangat menyesal di akhirat, sampai-sampai dia berdoa di sini, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali, kata mereka, walaupun sebentar saja. Saya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan kami mengikuti Rasul-Rasul. Begitu perkataan mereka. Nah, kita lihat pada ayat 45 mereka juga, dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka yang telah kami berikan kepada beberapa perumpamaan. Banyak perumpamaan di dunia, tapi mereka tidak mau mengambil pelajaran. Banyak umat-umat terdahulu yang diberikan siksa karena kezaliman mereka, tapi mereka tidak mau sedikit pun mengambil pelajaran terhadap orang-orang zalim tersebut. Kita lihat pada ayat 48. Di sini kita baca artinya bahwa yauma tubaddalul ardu, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Apa maksudnya? Bahwa bumi ini sudah pernah mengalami yang namanya hari kiamat, ya. Kita nggak tahu karena akal kita terbatas. Pada zaman Nabi Nuh, kiamat, ya, semua dimusnahkan, kemudian diganti dengan bumi yang lain, begitu seterusnya. Kita nggak tahu, mungkin nanti ada kiamat lagi, ya, diganti lagi dengan bumi yang lain. Begitulah Allah mengganti bumi. Ada waktu-waktu tertentu. Makanya setiap itu ada ajalnya. Di sini tadi dijelaskan di surah Al-Hijr bahwa pada ayat kelima, dan tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajal dan tidak pula dapat meminta penundaan. Artinya apa? Setiap umat punya ajal. Secara pribadi pasti ada ajalnya yang telah ditentukan Allah. Begitupun dalam mayoritas bermasyarakat ada ajalnya. Dulu ada yang namanya Orde Baru, reformasi dan seterusnya. Begitu. Setelah mereka selesai, karena ada orang zalim, diganti lagi dengan Orde Baru dan seterusnya. Seperti begitu juga dengan bumi ini. Pada zaman Nabi Musa selesai, diganti lagi. Setiap ada kezaliman, Allah akan mengganti dengan umat-umat yang lebih baik. Kemudian kita lihat pada akhir surah Ibrahim, kita diingatkan bahwa Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran peringatan dalam hidup kita, bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia dari Tuhan yang maha besar lagi maha mulia. Kita pindah ke surah Al-Hijr, dimulai dengan huruf-huruf yang tidak ada yang mampu membuat seperti semacam ini. Alif Lam Mim Ra. Ada sekitar 20 huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Ini merupakan rahasia, hanya Allah yang tahu maknanya. Kemudian tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Kita lihat tilka itu menunjukkan jauh, artinya kedudukan Al-Quran itu sangat tinggi, sangat istimewa. Kadang kita membaca dzalikal kitab, artinya ini. Kalau ini berarti dekat. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau tilka itu jauh, kalau hadza ini berarti dekat. Artinya apa? Tuntunan Al-Quran itu sangat dekat dengan kita. Petunjuk Al-Quran sangat dekat. Jika kita terus mengkaji, mentadabburi, insyaallah kita akan senantiasa diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tuntunan Al-Quran itu sangat dekat dalam kehidupan kita. Wa Qur'anin
Quran artinya bacaan yang sempurna. Nah, kemudian kita pindah pada ayat selanjutnya bahwa orang-orang kafir itu senantiasa mencaci maki Nabi kita. Bahkan mereka mengatakan Nabi kita itu orang gila, tukang sihir dan lain sebagainya. Kemudian pada ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Az-Dzikr salah satu nama Al-Qur'an. Jadi nama Al-Qur'an itu sangat banyak. Salah satunya adalah zikr. Kalau kita senantiasa mengingat, senantiasa menyebut, karena dalam hadis juga disebutkan zikir yang paling utama yakni ketika kita membaca Al-Qur'an. Inna nahnu, kenapa Allah menggunakan nahnu? Artinya Allah ingin melibatkan di antara makhluknya. Nazzalna, kami menurunkan Al-Qur'an. Artinya Allah melibatkan malaikat Jibril yang sangat mulia dalam penurunan Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, Allah kembali mengulang, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Artinya Al-Qur'an akan terus terjaga. Allah melibatkan makhluk manusia di sini, yakni banyak manusia yang menjaga Al-Qur'an melalui hafalan, tulisan, ada yang ahli tafsir dan lain sebagainya. Maka dari itu jaminan Al-Qur'an akan terus terjaga hingga akhir zaman. Inilah keistimewaan Al-Qur'an yang hanya khusus kitab Allah yang terakhir ini diberikan jaminan. Sedangkan kitab yang lain, Taurat, Injil, Zabur, tidak ada jaminan untuk memeliharanya, sehingga banyak yang merubah kitab tersebut. Sedangkan Al-Qur'an tidak akan ada satupun orang yang mampu merubah, karena ketika kita baca satu ayat ada yang salah, maka akan dibenarkan oleh orang-orang yang lain, oleh para penghafal Al-Qur'an. Semoga apa yang kita jelaskan dapat menambah hasanah sehingga kita lebih cinta terhadap Al-Qur'an. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah senantiasa membaca dan mentadabburi ayat suci-Nya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana asmi lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala syukrika wa dhukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.